Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat proyeksi majalah Kampus kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai perencanaan awal penerbitan majalah dengan tema dinamika kehidupan mahasiswa di era modern. Tema ini kita pilih karena sangat dekat dengan realitas yang kita alami sebagai mahasiswa. Sehingga diharapkan isi majalah nantinya bisa relevan, kritis, dan menarik untuk dibaca. Lalu dalam rapat ini, saya berharap kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk menyusun konsep majalah secara matang. Recording in progress. Kita akan menentukan rubrik seperti headline, strike news, soft news, feature, opini, serta kreativitas mahasiswa. Selain itu kita juga akan membagi tugas masing-masing anggota tim yang sudah kita bagi sebelumnya, yaitu mulai dari redaktur, reporter, fotografer, dan desain grafis. Agar pekerjaan ini memiliki tanggung jawab jelas. Dan saya juga membuka kesempatan bagi teman-teman untuk menyampaikan ide, saran maupun masukan terkait konsep dan isi majalah. Semua pendapat sangat berarti untuk menghasilkan majalah yang berkualitas. Mari kita jaga komunikasi yang baik dan saling menghargai selama proses yang berlangsung. Baik, langsung saja kita masuk. Jadi untuk teman-teman saya, itu silakan menyampaikan pendapat atau saran masukan sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk yang pertama itu ada reporter, yaitu ada 2 orang, yaitu Mela dan Nindi. Kepada Mela dan Nindi, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapat, saran atau masukan mengenai majalah kita ini. Baik, terima kasih kepada pemimpin redaksi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mela Karlina selaku reporter yang bertugas untuk mengumpulkan, mencari serta menulis proyek kita, yaitu majalah kampus. Sebelumnya kita sudah membuat proposal majalah dengan judul Riot Kampus. Untuk mengusulkan judul untuk rubrik yang pertama yaitu headline atau berita utama dengan judul Tuntutan Tinggi, Energi Menipis, Krisis Mental di Bangku Kampus. Untuk rubrik yang kedua yaitu strike news atau berita singkat, saya ingin mengajukan judul yaitu Seminar Nasional Sukses Digelar Bahas Isu Aktual Pendidikan. Untuk rubrik yang ketiga yaitu soft news atau berita nongkrong produktif atau distraksi, fenomena yang tak pernah terpisahkan. Untuk judul feature kita, saya ingin mengusulkan judul mahasiswa kupu-kupu, diam di kampus, liar di luar, yang dimana ini sesuai dengan yang ada di lingkungan sekitar kita atau lingkungan kampus. Untuk rubrik yang ketiga yaitu opini. Judul yang ingin saya usulkan yaitu kuliah penting tapi waras lebih penting. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Nindi Juliani. Kepada
Baik, perkenalkan nama saya Nindi Juliani. Di sini saya bertugas menjadi reporter pada proyek kali ini. Saya ingin mengusulkan beberapa pendapat, yaitu merencanakan menghadirkan beberapa pihak yang relevan agar sudut pandang yang diperoleh lebih berimbang, yaitu mahasiswa yang tergolong kupu-kupu dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi sebagai perbandingannya, serta dosen yang dapat memberikan pandangan dari sisi akademik. Eh, Selanjutnya disertai dengan pertanyaan. Pertanyaannya yang akan diajukan itu akan difokuskan pada alasan mereka memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu, aktivitas yang mereka lakukan di luar kampus, pandangan mereka mengenai keaktifan mahasiswa, serta dasarnya terhadap pengembangan diri masing-masing. Topik ini memiliki nilai human interest yang kuat dan sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini karena menggambarkan realitas sering disalahpahami, sekaligus berpotensi membuka perspektif baru mengenai makna keaktifan mahasiswa yang tidak selalu terlihat di lingkungan kampus. Mungkin itu saja pendapat kami sebagai reporternya, dikembalikan kepadaku. Terima kasih sebelumnya pada tim reporter, yaitu ada Mela dan Nindi. Nah, apakah ada dari tim lain yang ingin memberi koreksi atau menambahkan pendapat dari tim reporter? Ada nggak ya? Nah, baik, seperti yang tidak ada kan. Jadi kita lanjut kepada tim redaktur pelaksana, yaitu ada Aulia dan Ginta untuk menyampaikan pendapat atau saran mengenai majalah kita. Pada Aulia dan Ginta, saya persilahkan. Terima kasih pemimpin redaksi. Saya Ginta Agustina dari tim redaktur. Untuk tim reporter, untuk rubrik feature kali ini kita akan mengungkap perbandingan gaya hidup antara mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa organisasi. Tapi tagline kita adalah realita tanpa sensor. Nah, untuk mahasiswa organisasi nantinya jangan cuma membahas prestasinya, tanya soal realita lelahnya, manajemen waktu yang berantakan atau isu burnout yang mereka alami. Nah, untuk mahasiswa kupu-kupu nanti jangan dipojokkan sebagai orang yang tidak aktif. Gali alasan mereka, mungkin mereka mempunyai kesibukan lain seperti kerja paruh waktu atau proyek mandiri di luar kampus yang lebih menghasilkan. Nah, gunakan gaya bahasa yang komunikatif dan santai agar pembaca merasa dekat dengan ceritanya. Pastikan faktanya kuat dan sudut pandangnya tetap kritis agar kualitas jurnalistik kita terjaga. Saya serahkan ke redaktur Aulia. Baik, terima kasih redaktur utama. Atas saran setelah melihat presentasi dari tim redaksi tadi, jadi saran dari kami yaitu topik krisis mental tadi di bangku kampus itu sangat krusial. Harapannya jangan hanya fokus pada gejalanya saja, tetapi cari tahu apakah sistem akademik ikut menyumbang stres di dalam krisis mental di bangku perkuliahan tersebut. Pastikan datanya juga faktual dan apa solusi praktis yang akan kita tawarkan. Untuk topik seminar nasional tadi, tulisannya harus singkat dan padat, dan jangan cuma tulis siapa yang hadir, tapi poin-poin penting dari seminar itu yang benar-benar berguna untuk mahasiswa saat ini, dan informasinya juga aktual. Untuk topik nongkrong produktif atau distraksi tadi, semoga reporter bisa membawanya dengan gaya bahasa yang santai dan juga komunikatif. Sudut pandangnya juga harus menarik, apakah nongkrong di kafe ini investasi jaringan atau cuma buang-buang waktu. Masukkan unsur hiburan juga di dalamnya.
Lalu untuk topik mahasiswa kupu-kupu tadi, untuk profil dari mahasiswa kupu-kupu ini harus punya human interest-nya yang kuat. Gali juga sisi jujur mereka, kenapa mereka milih jalan itu, apakah karena tuntutan ekonomi atau memang pilihan hidup mereka. Dan karena kita butuh cerita nyata dari mereka juga. Untuk kuliah penting tapi waras tadi itu, artikel opini tadi itu merupakan wadah aspirasi, dan semoga tulisan ini berani menyuarakan apa yang dirasakan banyak orang tapi jarang diungkapkan secara sistematis. Tim redaktor akan membantu memoles argumennya agar tetap logis dan tajam. Selain itu, saya kembalikan kepada pemimpin redaksi. Terima kasih kepada Ginta dan Aulia. Apakah ada dari tim lain yang ingin menambahkan pendapat dari Aulia dan Ginta atau tim redaktur pelaksana? Kalau ada, saya persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Lanjut untuk kepada tim fotografer dan desain grafis, yaitu ada Naila dan Anissa untuk menyampaikan pendapatnya mengenai majalah kita. Pada Naila dan Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemimpin redaksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Awarahma sebagai fotografer di redaksi kita ini. Saran dari saya itu karena kita akan mengambil majalah tentang dinamika kehidupan mahasiswa di era modern, sebaiknya menampilkan foto aktivitas nyata mahasiswa seperti kuliah, organisasi, nongkrong, dan lain-lain yang mengandung unsur cerita, bukan sekedar foto biasa saja. Yang kedua yaitu utamakan foto yang bercerita atau storytelling. Setiap rubrik seperti headline, feature, dan soft news sebaiknya didukung foto yang mengandung emosi, misalnya kelelahan saat burnout, dan menangkap momen spontan, bukan pose yang kaku. Karena majalah ini punya konsep modern dan kritis, jadi kita gunakan tone warna yang konsisten, misalnya natural, kontras, atau sedikit dramatis, dan hindari campuran gaya foto yang terlalu berbeda dalam satu edisi. Sekian saran dari saya. Saya kembalikan kepada pemimpin redaksi. Dan pada desain grafis, pada Naila, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai majalah yang berjudul Karir Kampus. Baik, terima kasih pemimpin redaksi. Perkenalkan, sebelum saya Naila Lamida. Di sini saya sebagai desain grafis. Usulan dan saran dalam pembuatan majalah Ria Kampus sebaiknya yaitu dari memakai tampilan yang konsisten, warna yang berani, dan font yang sesuai dengan karakter majalah yang modern dan kritis. Tata letak atau layout juga akan dibuat seimbang antara teks dan gambar supaya tidak terlalu penuh dan tetap nyaman dibaca oleh pembaca. Selain itu, seperti fotografer tadi, setiap rubrik sebaiknya memiliki ciri visual yang berbeda tetapi dalam satu konsep desain yang sama agar majalah terlihat konsisten dari awal hingga akhir. Penggunaan foto yang berkualitas juga mendukung isi tulisan serta tata yang posisi yang menarik. Lalu juga desain grafik perlu bekerja sama dengan tim redaksi supaya tampilan yang dibuat sesuai dengan isi majalah. Dengan begitu, majalah tidak hanya menarik secara visual, tapi juga mudah dipahami oleh pembaca. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada pemimpin redaksi. Terima kasih. Terima kasih pada tim fotografer dan desain grafis dan sarannya.
ada dari tim lain yang ingin menambahkan pendapat dari tim fotografer dan desain grafis? Sepertinya tidak ada. Baik, dikarenakan semua tim telah menyampaikan saran dan pendapatnya, saya rasa rapat kita pada hari ini sudah selesai. Dan saya harap setelah rapat ini kita semua memahami masing-masing tugas dan dapat bekerja sama sesuai dengan timeline yang telah disepakati. Nah, semoga kerjasama kita dapat menghasilkan majalah kampus yang informatif, kreatif, dan mampu menyuarakan realitas mahasiswa secara jujur dan bertanggung jawab. Dan saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk rapat kita pada hari ini. Dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.